Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sesi ini, di Basic English kali ini, kita akan belajar tentang writing simple poster. What is poster? A poster is a monochrome or multicolored set of paper usually designed with text and image. Jadi di sini poster merupakan satu bentuk layout kertas, baik itu berwarna monokrom maupun berwarna. Usually designed with text and image. Biasanya berisi tentang teks dan pictures atau gambar. Poster is placed on a suitable area in a public space to convey a message. Jadi tujuan dari poster itu adalah biasanya diletakkan di area umum dan bertujuan untuk memberikan pesan pada pembacanya. Purpose and function of poster. Poster is supposed to catch the attention, inform, convince, and provoke. Jadi tujuan dari poster adalah untuk menarik perhatian, attention, lalu inform, memberikan informasi, lalu ada convince, di sini meyakinkan orang lain, dan yang berikutnya adalah to provoke atau bersifat ajakan. Main elements of poster. Di sini ada 3. Jadi ada 3 hal penting atau elemen penting dalam membuat poster. Yang pertama adalah heading. Heading means the main idea of making poster. Jadi ketika membuat poster harus ada ide atau topik apa yang ingin kamu tulis untuk membuat suatu poster. Berikutnya adalah pictures. It illustrates the situation or condition or things or people. It is also to make the poster more interesting. Jadi, pictures di sini biasanya berada dalam suatu poster yang tugasnya adalah membantu si pembaca untuk mendapatkan pesan secara menyeluruh. Yang di sini maksudnya adalah mengilustrasikan sesuatu, apakah itu situasi, kondisi, atau orang-orang. Nah, tugasnya adalah membuat poster selain mudah dipahami, juga membuat poster lebih menarik. Berikutnya adalah elemen message atau pesan. To give instruction, warning, or advice to whom the poster is for. Jadi, tugas poster adalah memberikan instruksi, arahan atau perintah, lalu warning, memberikan peringatan, lalu advice, atau bisa juga advice atau nasihat pada orang lain, dan tujuannya adalah diberikan pada orang-orang tertentu yang menjadi tujuan pembaca dari poster tersebut. The AIDA or AIDA formula. Untuk sebuah poster baiknya mempunyai atau memiliki formula berikut ini. Yang pertama, attention. Sebuah poster harus menarik, harus catch the attention atau harus menarik perhatian pembacanya. Interest, the recipient interest in studying the poster. Jadi pembacanya atau penerima poster itu akan tertarik untuk mempelajari informasi di dalam poster. D, desire, ini merupakan tujuan. The message provokes a desire to acquire the advertised product or service. Jadi tujuannya adalah ketika si pembaca itu membaca poster, dia akan terpengaruh atau mengikuti ajakan sesuai apa yang ada di dalam poster, atau ini bertugas untuk memberikan pengaruh atau mempengaruhi pembacanya. Berikut adalah action. The viewer takes an action. Nah, diharapkan karena bersifat mempengaruhi, maka diharapkan ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pembaca atau viewernya. Evaluation criteria of a poster. Jadi ada beberapa kriteria dalam membuat poster. To be effective, a poster should. Jadi poster itu dinilai efektif atau baik jika have an interesting design, desain yang menarik, combination of font, image, and color. Memiliki kombinasi huruf, lalu image, gambar, dan juga pewarnaan yang baik. And relation between picture and material or text. Adanya hubungan atau relevansi antara gambar dan juga teks yang ada. Next, clearly structure message or statement, content and information to be transmitted. Jadi, isi pesan atau statement atau kalimat di dalam poster itu kan tidak boleh terlalu banyak. Harus isi kalimat atau message yang simple, lalu juga pendek. Nah, konten ini harus menyampaikan informasi kepada
pembacanya, sehingga pembaca lebih mudah memahaminya. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang-panjang atau terlalu bertele-tele. Language feature in writing poster. Biasanya di dalam menulis poster akan menggunakan beberapa jenis grammar. Semua grammar ini beberapa sudah teman-teman pelajari di video-video sebelumnya. Contohnya seperti present tense, ini sudah teman-teman pelajari. Lalu juga ada strong adjective, tentang jenis-jenis adjective biasanya ada pronoun. Nah, biasanya itu ada di dalam kosakata. Lalu ada single exclamation mark, itu merupakan kalimat tanya gitu ya, atau kalimat kalimat seru atau tanda seru gitu ya. Lalu ada powerful verb. Nah, teman-teman pasti juga sudah mengenal beberapa kata kerja yang sudah ada atau sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Lalu ada conjunction, kata penghubung. Lalu ada rhetorical question. Rhetorical question biasanya berbentuk kalimat seperti di sini, how would you feel if this happened in your street. Jadi ini biasanya mengungkapkan tentang respon kita terhadap sesuatu. Lalu ada fact and statistic, jika itu dibutuhkan mungkin bisa memberi kutipan atau statistik, hasil statistik jika itu diperlukan. Lalu selain hal-hal tersebut yang terkait dengan grammar, biasanya di dalam writing poster juga memiliki kalimat dalam bentuk imperatif atau kalimat perintah. Nah, di sini penggunaan kalimat perintah ini baru ya untuk teman-teman. Kalimat perintah itu biasanya bentuknya atau memiliki beberapa tipe, yaitu give orders, on sign. Give orders itu memberi perintah. Contohnya di sini adalah come here at once, kemari dong gitu ya. Take that gun out of your mouth. Nah, ini itu perintah-perintah gitu ya yang biasanya ada dalam kalimat imperatif. Contohnya biasanya didahului dengan kata kerja di sini. Contohnya come here at once. Come itu adalah kata kerja. Berikutnya diikuti dengan keterangan. Atau di sini ada on sign. Jadi biasanya perintah ya, push, pull, give away, stay on your right. Nah, biasanya ini merupakan kata-kata kerja yang berhubungan dengan perintah. Make an invitation atau kalimat perintah yang berhubungan dengan undangan. Contohnya have a some tea, it's still hot. Nah, oke, come in and sit down. Nah, ini ayo silakan masuk dan silakan duduk. Terus di sini ada give instruction. Take one pill every 12 hours. Open your book on page 33. Nah, kata take, kata open itu merupakan kata kerja yang biasanya didahulukan ketika kamu menggunakan kalimat imperatif. Berikutnya akan diikuti dengan keterangan. Lalu ada give warning. Don't sit on the bench, it wet pain. Don't smoke, it's bad for your health. Nah, ini adalah warning disertai dengan kalimat atau frase perintah yang sifatnya negatif. Don't, jangan ya. Lalu diikuti dengan kata sit, yaitu kata kerja pertama, dan berikutnya adalah keterangan. Lalu berikutnya adalah give advice, karena biasanya di dalam poster juga ada advice ya teman-teman. Di sini contohnya go home and get some sleep, you look exhausted. Tell me about your trip to Ireland. Nah, ini juga go home and get some sleep. Ini juga kalimat perintah. Nah, beberapa kalimat atau jenis kalimat perintah yang ada di sini biasanya juga digunakan dalam poster. Biasanya yang paling sering digunakan adalah yang give instruction yang dalam bentuk ini, atau give warning, atau advice, karena beberapa dari ini merupakan tujuan dari pembuatan poster. Nah, teman-teman, ini merupakan beberapa contoh dari posters. Yang pertama, ini adalah poster yang sangat ringan dan juga mudah dipahami. Save Earth, save life, thousand live without love, but not without water. So save water. Di sini ada kalimat yang sangat pendek tapi sebenarnya sangat bermakna ya. Lalu di sini ada kalimat imperatif di bawahnya. Use water. Ini kan kalimat imperatif ya. Ada kata use, kata kerja yang didahulukan, but never waste water. Nah, ini merupakan salah satu contoh poster yang sederhana. Atau ini, kalau ini dengan bantuan computerize ya teman-teman. Kalau ini mungkin ditulis dengan tangan ya. Make every drop of water count, no water, no life. Wash full lots of clothes, take shower. Nah, ini merupakan tips-tips yang digunakan ketika
kamu harus menggunakan air dengan hemat. Nah, mungkin untuk membuat ini bisa dengan handmade atau dengan tangan gitu ya, tapi ini masih menggunakan computerized sepertinya ya. Tapi kalau kamu menggunakan handmade itu juga boleh. Next, tips and trick to become an expert in MS Outlook. Nah, ini tuliskan di sini langsung judul besarnya ya, tips and trick gitu ya, to become an expert. Nah, harus dituliskan topik atau judul dari posternya, baru dirinci kira-kira tips-tips apa saja yang ingin diberikan. Seperti contohnya, untuk menjadi expert dalam MS Outlook, yang pertama adalah scheduling email. Nah, scheduling email, oke, lalu ignore junk mail, email templates, tracking read receipt, swap time zones, and create signature. Hal-hal ini merupakan tips-tips yang harus dimiliki ketika seseorang memiliki keinginan untuk menjadi an expert in MS Outlook. Jadi ada hal-hal sederhana atau kalimat-kalimat sederhana nantinya yang bisa kamu gunakan untuk belajar membuat poster. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.